Shalom saudara-saudara terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa edisi saat ini. Dan mari bersama kita menghayati firman Tuhan yang saat ini diambilkan dari Yesaya 54 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Namun saat ini hanya akan saya bacakan ayatnya yang ke-10 saja yang demikian firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, tema kita saat ini adalah Allah berjanji, kita percaya, dan kemudian berpengharapan. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai sebuah awalan untuk dalam perenungan firman Tuhan saat ini, saya mengajukan sebuah pertanyaan bagi kita semuanya. Kira-kira apa hubungan antara janji dan harapan? Menurut saya, bahwa di dalam setiap janji itu terkandung sebuah pengharapan. Memberikan janji itu sama dengan kita memberikan sebuah harapan kepada orang lain. Menerima janji artinya adalah kita menerima harapan dari orang yang memberikan janji kepada kita. Namun di antara janji dan harapan ada yang namanya percaya. Harapan akan muncul jika seseorang itu kemudian percaya terhadap janji yang diucapkan orang kepadanya. Sebaliknya, jika orang tidak percaya pada suatu janji, dia juga tidak akan mempunyai pengharapan kepada janji yang diterimanya itu. Dalam hal ini, percaya berkorelasi, berhubungan dengan kekecewaan. Saat orang berjanji, lantas dipercaya, maka kemudian timbul harapan, tetapi ketika kemudian harapan itu kemudian tidak diwujudkan sesuai janji. Seperti biasanya banyak orang mengatakan PHP. Muaranya adalah kekecewaan, kehancuran, dan tidak ada lagi kepercayaan kepada orang yang berjanji tetapi tidak bisa menepati. Saudara-saudara yang terkasih, itu dalam relasi kita dengan sesama manusia. Seringkali kita mendapati bahwa kita tidak ditepati janjinya, atau kita sebagai orang yang memberikan janji tidak menepati janji kita kepada orang lain. Tetapi hal itu berbeda dengan Allah dalam kehidupan ini. Ketika Allah berjanji, Allah kemudian memberikan jaminan bahwa janji yang diucapkan Allah itu kemudian akan dinyatakan kepada umatnya. Seperti dalam bacaan kita saat ini dalam ayat yang ke-9 yang demikian firman Tuhan. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah padanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Dalam pemahaman lain, ayat 9 ini semacam sebuah segel terhadap perjanjian yang telah diucapkan oleh Allah kepada umat pilihannya, bahwa pelangi adalah sebuah materai yang kekal terhadap kontrak perjanjian yang telah dibuat oleh Allah kepada Nabi Nuh di masa lalu. Dan ketika pelangi itu kemudian muncul di langit, nampak indah. Sampai saat ini artinya bahwa perjanjian antara Allah dengan Nuh itu masih berlaku sampai saat ini. Dan janji Allah kekal sampai selamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi bila seorang kehilangan pengharapan, hakikatnya orang itu kehilangan rasa percaya. Hilang pengharapan kepada Allah karena hilang percaya kepada janji Allah. Betulkah kita masih percaya kepada Allah? Buktikan dengan masihkah kita itu percaya kepada Allah?
Mengapa toh kita bisa kehilangan percaya kepada janji Allah? Karena kita mempunyai pengharapan yang salah terhadap janji itu. Misalnya, Allah menjanjikan tentang kesuksesan hidup. Ini kemudian kita pahami bahwa Allah menjanjikan kesuksesan secara materi, harta yang melimpah, kekuasaan yang luar biasa, popularitas yang luar biasa. Tetapi kalau kita mencoba menghayati bahwa ketika Allah memberikan kesuksesan dalam hidup ini juga bisa dimengerti bahwa segala yang menjadi kebutuhan kita itu kemudian dipenuhi oleh Allah, sehingga kita masih bisa melangsungkan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mari, Allah pernah berjanji kepada kita, kita percaya kepada janji Allah, dan kita berpengharapan bahwa Allah akan senantiasa menyatakan apa yang sudah dijanjikan kepada hidup kita. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin. Dan menutup perjumpaan kita saat ini, sebelum kita berdoa, mari kita mendengarkan sebuah kesaksian pujian yang berikut ini. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur bahwa kami telah mendapatkan pemenuhan atas segala janji dari Allah dalam hidup kami. Seharusnya ini membuat kami tidak punya pertanyaan lagi tentang kasih Allah dalam kehidupan kami. Hal ini membuat kami seharusnya yakin akan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kami. Tetapi kenyataannya ya Tuhan, kami seringkali masih mempertanyakan tentang kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena kami inginnya bahwa kami hidup senantiasa enak, nyaman, dan segala apa yang menjadi keinginan kami kemudian terpenuhi. Tetapi itu bukan yang Engkau janjikan kepada kami. Engkau menjanjikan penyertaan kepada kami, dan itu sudah menyatakan dalam kehidupan kami, terkhusus ketika kami orang-orang yang berdosa ini telah Engkau selamatkan dari belenggu dosa. Oleh karena itu kami bersyukur, mampukan kami untuk menghayati bahwa Allah adalah setia dalam hidup kami. Maka segala tantangan hidup kami tidak membuat kami undur dari Allah, tetapi kami semakin kuat di dalam Allah. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala Menyapa di saat ini. Kita akan berjumpa dalam Gembala Menyapa edisi berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.